مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة ومننه الغامرة وآياته المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari Senin yang pertama, tepatnya tanggal 7 November 2022, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Melanjutkan kembali pelajaran ad-durusul fiqhiyah, masuk tentang awqatus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Babu awqatus shalah. Bab tentang waktu-waktu sembahyang. Waktu-waktu sembahyang, Ar-Rasul diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekembalinya Rasulullah
dari Isra dan Mi'raj, Ar-Rasul mendapatkan hadiah oleh-oleh dari Allah Ta'ala yang merupakan tempatnya rahmat, yaitu ibadah sembahyang 5 kali dalam sehari semalam. Sampai di Makkah, Ar-Rasul sebelum waktu fajar, kalau kita sebut sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh, Rasulullah sudah sampai di Makkah Al-Mukarramah dan sudah ada kewajiban sembahyang. Namun ketika itu Rasulullah tidak melaksanakan sembahyang subuh, dikarenakan Rasul belum mengetahui tentang waktu-waktu sembahyang. Kemudian pada tanggal 27 Rajab di siang hari, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan mengajarkan kepada Rasulullah tentang syarat-syarat sembahyang itu sendiri. Dari mulai wudu, tutup aurat, menghadap kiblat. Nah, ketika masuk zuhur, ketika masuk waktu, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, haza awwalu waqti zuhur." Inilah awal waktu zuhur. Kemudian Rasul sembahyang dengan imamnya malaikat Jibril alaihissalam. Setelah sembahyang, Rasul diajarkan tentang rukun-rukun sembahyang yang membatalkan sembahyang. Kemudian menjelang asar datang lagi malaikat Jibril untuk bareng Rasulullah. Kemudian masuk asar, malaikat Jibril berkata, "Hadza waktu awal al-asr." Awal waktu al-asr. Ini adalah waktu awal asar. Begitu juga maghrib, isya, dan subuh. Kemudian pada tanggal 28 Rajab, Ar-Rasul tidak didatangi oleh malaikat Jibril di awal waktu. Di awal waktu zuhur tidak didatangi oleh malaikat Jibril. Ibarat ini jam 10 tanggal 27 malaikat Jibril datang ya dengan mengajarkan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat sembahyang itu sendiri. Namun pada tanggal 28 Rajab malaikat Jibril tidak datang. Itu kan Rasulullah. Jadi kemana malaikat Jibril tidak datang? Udah janji kemarin pengen datang lagi pada tanggal 28 Rajab. Ibarat itu jam 1, jam 2, jadi dulu belum ada jam. Ibarat itu jam 1, jam 2. Hingga hampir habis waktu zuhur baru malaikat Jibril datang. Kemudian wudu, lalu sembahyang zuhur bersama Rasulullah dengan imam malaikat Jibril. Setelah salam, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, haza akhir waktu zuhur." Inilah akhir waktu zuhur. Asar begitu juga, maghrib, isya, dan subuh begitu juga. Jadi awal zuhur, akhir zuhur, awal asar, akhir asar itu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu yang membuat Rasulullah senang kecuali masuk waktu sembahyang. Tidak ada waktu yang Rasul paling suka kecuali waktu masuk sembahyang. Sebelum masuk sembahyang, selalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah alaihissalam, "Ya Bilal, arihni bis-shalah ya Bilal, arihni bis-shalah ya Bilal." Gembirakan aku dengan masuknya waktu salat wahai Bilal. Gembirakan aku dengan masuknya waktu sembahyang wahai Bilal. Ini menandakan waktu awal waktu sembahyang adalah waktu yang sangat dicintai, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melanjutkan kembali pelajaran
Agsamu awqatus shalah. Waktu-waktu dan bagian-bagian waktu-waktu sembahyang. Bagian-bagian waktu sembahyang. Kita sering sembahyang bareng imam. Kita sering sembahyang imam udah 1 rakaat. Kita sering sembahyang juga udah imam udah selesai berjamaah di masjid itu tidak ada. Bahkan kita sering juga sembahyang di akhir waktu, menjelang waktu baru kita sembahyang. Nah ini di sini ada bagian-bagian waktu-waktu sembahyang. Agsamu awqatus shalah. Bagian waktu-waktu sembahyang. Yang qasimu waqtu kulli shalatin ila awqatin sittatun. Terbaginya waktu setiap sembahyang kepada waktu-waktu yang 6. Yang qasimu waqtu kulli shalatin ila awqati sittatin. Terbaginya waktu setiap sembahyang kepada waktu-waktu yang 6. Jadi waktu sembahyang terbagi kepada 6 bagian. Ya. Waktu sembahyang terbagi kepada 6 bagian. Apakah tadi subuh kita sembahyang bagian dari yang 6 ini? Ya. Yang pertama waktu fadilah. Pertama waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar. Yang ketiga waktu jawazin. Waktu jawaz. Yang keempat waktu hormatin. Waktu haram. Yang kelima waktu udhrin. Waktu udhur. Yang terakhir waktu daruratin. Waktu darurat. Ya 6 bagian waktu-waktu sembahyang. Apakah tadi subuh kita masuk apa namanya waktu fadilah, apa waktu ikhtiyar, apa waktu jawaz? Tentunya fadilah di sini, pahala di sini berbeda-beda. Tidak bisa disamakan waktu fadilah dengan waktu ikhtiyar. Berbeda dengan waktu ikhtiyar dan waktu jawaz. Waktu jawaz berbeda dengan waktu jawaz di karahatin. Jawaz ada 2, ada jawaz biduni karahatin, jawaz bi karahatin. Yang pertama waktu fadilatin, waktu fadilah. Artinya waktu fadilah. Idza shalla al-insan fi hadzal waqt hasala ala fadilati awal al-waqt. Waktu fadilah artinya apabila seorang melaksanakan ibadah sembahyang di waktu fadilah ini hasala ala fadilati awal al-waqt, maka ia mendapatkan fadilah sembahyang awal waktu. Sering kita ngomong sembahyang awal waktu, sembahyang awal waktu. Nah, sembahyang awal waktu ini disebut waktu fadilah. Belum tentu orang yang sembahyang berjamaah itu dia dapatkan waktu fadilah. Belum tentu orang yang sembahyang berjamaah dia dapatkan waktu fadilah. Nah, waktu fadilah artinya apabila seorang sembahyang di waktu fadilah ini, maka dia dapatkan fadilah awal waktu. Wa yakunu dzalika bil istighali bi asbab shalah. Waktu fadilah didapat oleh seseorang apabila seseorang tersebut apabila masuk waktu sembahyang dia langsung menyibukkan diri dengan urusan sembahyang. Apabila masuk waktu dengan azan atau beduk, orang ini langsung menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sembahyang itu sendiri. Min dukhulil waqt, ya, dari mulai masuk waktu dia udah bersegera melakukan kesibukan-kesibukan yang berkaitan dengan sembahyang. Tsumma mubadarah bis-shalah, kemudian dia bersegera untuk melaksanakan ibadah sembahyang. Wa asbabus shalah,
apaan tuh sebab-sebab sembahyang? Menyibukkan diri dengan sebab-sebab sembahyang apaan aja? Seseorang menyibukkan diri apabila masuk waktu dengan melakukan sebab-sebab sembahyang. Asbabus shalah sembahyang, sebab-sebab sembahyang kaijabatul muazzin, seperti menjawab seruan muazzin. Menjawab seruan muazzin adalah merupakan waktu fadilah yang dia dapat. Lalu bagaimana dengan muazzin itu sendiri? Udah double pahalanya. Udah dapat pahala muazzin, tentunya orang yang muazzin, orang yang azan pasti dia dapatkan waktu fadilah. Wa taharah, setelah semasa waktu dia bergegas untuk wudu. Dia bergegas untuk wudu. Wa satrul aurat, kemudian dia bergegas untuk menutup aurat. Ya, masuk ke masjid wa bizaril jamaah. Kemudian dia menunggu jamaah yang lain. Nungguin jamaah yang lain. Itu dia sebahagian sebab-sebab sembahyang yang orang dapatkan fadilah, waktu fadilah apabila seseorang tersebut menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kewajiban sembahyang itu sendiri. Jadi masuk waktu sembahyang, dia segera menjawab panggilan muazzin dengan dia wudu, dia bergegas ke masjid atau ke musala atau ke majelis ta'lim, kemudian nunggu jamaah yang lain. Ya, apabila dia sembahyang, maka dia dapatkan waktu fadilah di awal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu ikhtiyar. Artinya ikhtara syari'u an tusalla as-salatu fi hadzal waqt in lam tusalla fi waqtil fadilah. Waktu ikhtiyar setelah waktu fadilah. Kalau tadi waktu fadilah masuk waktu seseorang tersebut langsung meninggalkan urusan duniawiyah, dia langsung menyibukkan diri, wudu, ya, tutup aurat, kemudian dia segera ke masjid. Nah, berbeda dengan orang yang waktu ikhtiyar. Masuk waktu, dia jawab panggilan muazzin. Namun ada urusan dunia yang masih dikerjain amili. Dan urusan dunia ini enggak terlalu lama. Contoh pedagang masuk waktu masih ngelayanin orang yang beli. Setelah ngelayanin orang beli, orang tersebut segera wudu. Setelah wudu langsung ke masjid. Nah, ketika masuk ke masjid, dia udah dapat 1 rakaat. Imam udah melaksanakan sembahyang satu rakaat. Kemudian dia takbiratul ihram, maka sembahyang yang dia kerjakan waktu ikhtiyar adalah waktu ikhtiyar. Berbeda pahalanya dengan waktu fadilah. Yang ketiga, waktu jawaz. Artinya yajuzu an tuakhir as-salah ila hadzal waqt wa qad yakunu bi karahatin aw biduni karahatin. Waktu jawaznya itu boleh seseorang menunda sembahyang walaupun sampai akhir waktu, namun tidak sampai lewat waktu, tidak keluar waktu. Nah, waktu jawaz ini boleh seseorang melaksanakan ibadah sembahyang di akhir waktu, boleh. Biduni karahatin, tanpa hukum makruh yang didapat. Au bi karahatin, atau dengan hukum makruh. Jadi waktu jawaz ini ada 2. Ya, jawaz ini ada 2. Nah, bagaimana nih orang yang sembahyang di waktu jawaz? Orang sembahyang di waktu jawaz adalah orang yang ketinggalan berjamaah di masjid, di mushola atau di majelis ta'lim. Dikarenakan ada kerjaan yang nanggung yang cukup lama. Ya, contoh masuk waktu dia lagi cuci, benerin motor, atau melakukan pekerjaan yang lain, sehingga
dia mau ngelarang itu pekerjaan dulu, baru dia pengen sembahyang. Nah setelah kerjaan tersebut sudah selesai, dia wudhu, dia sembahyang. Nah sembahyang yang dia kerjain waktu jawaz. Jika itu dikalahin tidak ada hukum makruh, karena ada kesibukan yang urusannya dengan nafkah. Atau dalam perjalanan, di kereta, di bus, di pesawat, ya, belum sembahyang zuhur, udah jam 1, jam 2, nah nyampe setengah 3, baru sembahyang zuhur. Nah sembahyang zuhur ini waktu jawaz. Biduni karahatin, tidak ada makruh di dalam. Dan ada hukum yang makruh. Ya waktu jawaz, tapi hukumnya makruh. Kalau hukumnya makruh, tadi nggak makruh. Kalau hukumnya makruh, dia tinggalin ke waktu fadilah, waktu ikhtiar dengan mengejar urusan duniawi. Maka jawaz dia ya dikarahatin. Ya hukumnya makruh. Atau pulang zuhur, ya disuruh di rumah temannya, ya belum sembahyang zuhur, jam 1 disuruh sembahyang zuhur, aja di rumah aja. Nah itu dia sampai rumah dia sembahyang. Nah sembahyang dia jawaz dikarahatin. Boleh, tapi hukumnya makruh. Yang keempat, waktu haramatin, waktu haram. Ya waktu haram. Ay yahrumu ta'khiru shalah ila hadzal waqt li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharij al-waqt. Ya waktu haram, maka haram menunda sembahyang sampai akhir waktu. Ya. Sesungguhnya dia sembahyang yang dia kerjain separuh di waktu zuhur, separuh di waktu asar. Maka sembahyang yang dikerjain waktunya adalah waktu hurmah. Waktu hurmah. Dia sembahyang 5 menit mau asar. Ya dari zuhur, dari awal waktu sampai dia sembahyang, dia kerjain sesuatu yang dimakruhkan, bukan sesuatu yang urusan nafkah, urusan kerjaan yang menghasilkan nafkah, urusan yang dimakruhkan. Ya, kemudian dia sembahyang, dapat 1 rakaat masuk asar, masuk asar. Maka sembahyang yang dikerjain waktu hurmah. Tapi kalau sampai salam belum keluar waktu zuhur, waktu jawaz dikarahatin. Tapi kalau udah masuk waktu asar, waktu hurmah, waktu haram. Makanya ulama bilang setiap waktu sembahyang, apabila kita dalam perjalanan atau dalam sebuah pekerjaan, maka di situ ada azam, ada cita-cita, keinginan atau rencana kita mau laksanain sembahyang zuhur jam berapa. Masuk zuhur, dijawab panggilan muazzin, kemudian kita azam, ya Allah, aku mau sembahyang ntar kalau kerjaan ini sudah selesai. Aku mau sembahyang ya Allah kalau udah sampai rumah ini masih dibes. Aku mau sembahyang kalau sampai rumah ini mau sembahyang tapi celana bernajis. Nah itu harus ada. Jadi kita walaupun sembahyang di awal di akhir waktu dimasukkan sembahyang tersebut waktu jawaz. Yang kelima, waktu uzur. Yajuzu an tusalla shalah fi hadzal waqt min al-udhr. Boleh dia sembahyang di waktu ini karena ada alasan uzur syar'i. Dia masuk zuhur, kita sembahyang zuhur. Sembahyang kita di asar. Boleh, ya. Ta'udhu safar. Seperti uzurnya orang yang lagi musafir. Boleh zuhur dimasuki di waktu asar. Boleh asar dimasuki di waktu zuhur. Itu disebut waktu uzur. Yang terakhir waktu darurat. Wa huwa akhirul waqt idza zala mani, yaitu akhir waktu, ya apabila hilang penyebab yang tidak sah sembahyang dengan.
Yang tidak sah sembahyang karena dia ada sebab dia, maka sembahyang kita nggak sah. Kemudian sebab yang tidak mengesahkan kita sembahyang hilang di akhir waktu, maka kita sembahyang di akhir waktu tersebut disebut waktu darurat. Contoh haidin seperti sembahyangnya orang yang lagi haid. Jadi masuk zuhur masih ada flagnya. Jam 12:30 dicek masih ada flagnya. Udah akhir apa namanya? Udah akhir masa-masa haid. Ya, jam 1 dicek lagi ya masih ada flag. Jam 2 masih ada flag. Setengah 3 masih ada flag. 10 menit mau asar dicek lagi keluar cairan bening putih. Nah, keluar cairan bening putih itu merupakan berhentinya haid di seseorang. 10 menit mau asar, 10 menit lagi waktu zuhur, langsung dia segera mandi janabah. Setelah mandi janabah, dia langsung sembahyang zuhur. Ada namanya zuhur. Takbir ihram, Allahu Akbar, baru takbiratul ihram masuk asar. Nah, sembahyang yang dia kerjain namanya waktu darurat. Waktu darurat. Paham Pak ya? Nah, ini jadi waktu sembahyang ya ada 6. Waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz, idul bi karahatin atau bi karahatin, waktu hurmah, waktu udzur, waktu darurat. Ya, mudah-mudahan ya kita nggak keluar waktu-waktu sembahyang yang kita kerjain kecuali di 3 waktu. Waktu fadilah, waktu ikhtiyar, sampai waktu jawaz. Nah, kalau musafir masukin waktu uzur. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani